Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasuha dari kelas Manajemen Dakwah E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya yang berjudul Strategi Pengembangan BMT. Perlu yang kita ketahui, BMT itu terbagi menjadi dua. Yang pertama Baitul Mal dan yang kedua Baitul Tamwil. Nah, Baitul Mal adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menerima dan menyalurkan dana umat Islam bersifat non-konvensional. Sumber dana Baitul Mal berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Nah, sedangkan Baitul Tamwil adalah institusi atau lembaga keuangan umat Islam yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari pihak ketiga dan memberikan pembiayaan kepada usaha yang produktif dan menguntungkan. Strategi pertumbuhan pengelolaan Baitul Mal wa Tamwil. Baik strategi pertumbuhan BMT Dinar Amano maupun BMT Surya Mandiri dalam meningkatkan pertumbuhan BMT menggunakan kantor BMT sebagai proses efisiensi atas daya lembaga yang dimiliki. Baik BMT Dinar Amano maupun BMT Surya Mandiri menjadikan kantor sebagai pasar yang sesungguhnya, tempat bertemunya karyawan dan anggota yang memiliki harapan bisa bertransaksi dengan BMT. Selanjutnya, strategi bertahan dari pengelolaan Baitul Mal wa Tamwil. Tantangan terbesar adalah bagaimana mampu menjalankan bisnis di tengah dinamika perekonomian yang kian sulit diprediksi. Perjalanan BMT begitu tertekan dengan adanya kebijakan pemerintah terkait kemudahan akses dana kredit usaha rakyat, memberikan efek penyerapan pembiayaan, apalagi kondisi BMT yang tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan layaknya perbankan, memberikan ketidakpercayaan pada anggota untuk menyimpan dananya di BMT. Kondisi keuangan BMT Dinar Amano Panjarejo cenderung memiliki keuntungan minimal, bahkan ada yang terjadi kerugian. Strategi yang dilakukan oleh manajer adalah dengan tidak menambah karyawan. Dengan ini BMT tidak menganggarkan gaji kepada karyawan sehingga akan meningkatkan laba yang diperoleh tiap bulannya. Hal ini jika peningkatan karyawan berdampak pada peningkatan capaian funding dan financing. Tentu keputusannya akan berbeda, namun inilah realitas di lapangan. Agar karyawan memiliki nilai tambah, maka perlu diikutkan pelatihan, adanya evaluasi karyawan, peningkatan kompetisi, hingga pemberian bonus. Pengawasan operasional oleh manajer menjadi bagian untuk mendorong karyawan bekerja disiplin, memenuhi tujuan dan harapan lembaga agar bisa mendapatkan profit sehingga bisa berkesinambungan dalam menjalankan roda bisnis. Namun demikian tentu masing-masing lembaga memiliki karakteristik dalam menjalankan pengawasan. Selanjutnya, kendala upaya strategi tumbuh dan bertahan pada pengelolaan Baitul Mal wa Tamwil. Perjalanan bisnis keuangan dipengaruhi banyak faktor, mulai dari faktor internal, eksternal, baik makro maupun mikroekonomi. Untuk menghadapi dinamika tersebut, lembaga keuangan membutuhkan pengelolaan yang maksimal. Kendala yang dihadapi BMT Dinar Amano Panjarejo maupun pada BMT Surya Mandiri adalah terkait sumber daya manusia. SDM kurang kompeten, kurang gesit, kurang lincah meski sudah disupport dengan gaji dan THR. THR yang diberikan karyawan BMT Surya Mandiri sebesar 2 kali gaji bulanan. Tunjangan hari raya sebagaimana aturan pemerintah sebesar 1 bulan gaji yang diterima. Strategi Samudra Biru Blue Ocean Strategi atau BOS. Persaingan yang sangat sengit antar perilaku industri dalam memperebutkan pangsa pasar mengharuskan perusahaan menyusun strategi untuk mempertahankan dan sedapat mungkin meningkatkan pangsa pasarnya. Kondisi seperti ini disebut dengan istilah Samudra Merah Red Ocean, sedangkan Samudra Biru Blue Ocean merupakan kondisi kebalikannya dari Samudra Merah. Pada Samudra Biru, menurut tim dan Maubourgs menunjukkan pada industri atau pasar yang belum ada saat ini, suatu pasar yang belum ditemukan
sehingga belum dijamah oleh persaingannya. Jadi itu tadi strategi pengembangan BMT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.